Oke, udah bisa tadi konversinya agak lama itu hampir 10 menit ya. Jadi memang supaya bisa direkam itu karena versi ini harus disambung dan ini nanti siaran ini akan tetap saya upload di OnClass supaya nanti kalau Anda butuh lagi untuk mungkin saya kecepatan atau apa, silahkan di setel ulang, Anda download silahkan. Jadi nanti tak taruh di OnClass. Sama tadi ada yang mengenai materi ini ya, yang mana itu ada yang salah ya, ada yang salah dikit. Biasanya yang di sini. Ini share screen saya kelihatan ya. Nah, yang ini. Itu yang nanti kalau Anda download di yang OnClass yang hanya PPT, ini berulang ini rencana teknis sama operasional ini ya. Oke. Share screen saya kelihatan, Mbak Kurniase? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya kita lanjutkan. Kelihatan, Pak. Kurang dikit. Nah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan silahkan, mumpung masih ada waktu. Ada tanyaan atau enggak? Kalau enggak ada saya lanjutkan. Nah, kurang lebih dalam Fakultas Ilmu dan Bisnis itu makanya seringkali ada jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi. Nah, kemudian juga ada jurusan namanya ekonomi pembangunan. Nah, di bidang manajemen itu biasanya ada konsentrasi SDM, terus ada konsentrasi pemasaran, dan ada konsentrasi keuangan. Nah, biasanya jarang ada sih mata kuliah itu yang manajer operasi. Tapi biasanya yang konsentrasi sampai itu jarang ada. Nah, saya termasuk yang istilahnya yang memang fokus sampai S3-nya adalah operasi. Nah, karena bertanggung jawab atas produksi, inventory itu persediaan ya. Kemudian pengendalian mutu. Nah, itu adalah tanggung jawab di operasi. Nah, biasanya itu paling banyak itu manajemen sumber daya manusia atau SDM, MSDM. Kemudian pemasaran itu yang juga banyak. Itu bertanggung jawab menyerahkan produk dari produsen ke konsumen. Jadi interaksi antara konsumen dengan kita, organisasi itu biasanya lewat jalur pemasaran ini. Kalau manajemen sumber daya manusia itu adalah pengelolaan orang-orangnya. Nah, kemudian ada, tak lompati dulu, ada manajer finansial atau keuangan. Dia memiliki fungsi akuntansi dan sumber daya keuangan lainnya. Makanya nanti ada seringkali ada manajer keuangan atau finansial. Itu di bawahnya juga ada keakuntansi biasanya. Nah, tapi kalau yang lebih gede lagi juga ada yang akuntansi sama finansial terpisah. Nah, ini yang saya katakan umum lah ya, umum di lapangan. Orang itu lebih suka jadi manajer finansial atau keuangan daripada akuntansi. Kenapa? Karena di manajer keuangan itu lebih banyak membuat keputusan-keputusan. Kalau kalau akuntansi itu lebih ke arah teknis, pelaporan. Jadi pencatatan kayak gitu ya, pengelolaan itu. Jadi nanti yang memutuskan siapa? Yang memutuskan adalah sumber daya keuangan gitu kan. Nah, satu lagi karena sekarang itu zamannya zaman informasi, ada namanya manajer informasi, yaitu merancang, mengimplementasikan dan suatu sistem untuk mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi. Jadi sekarang itu menjadi sangat krusial dan sangat penting dan urgent. Setiap perusahaan mesti ada namanya lini informasi atau manajer informasi, baik itu biasa disebut dengan manajer IT atau manajer SI gitu kan. Ya, seperti tadi bicara kayak keuangan atau akuntansi gitu kan. Mementingkan apa atau di mana gitu perusahaan itu. Nah, jadi ada 5 bidang di sini manajemen
dalam bidang manajemen. Kalau tadi proses perjalanannya, fungsi-fungsinya ada 4, ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan yang terakhir adalah adanya pengendalian. Sedangkan kalau bidang manajemen itu di sini setidaknya sebenarnya ada 4, 5 dengan manajemen informasi. Tapi yang paling umum yang berasal dari manajemen sendiri sebetulnya ya 3 tadi, MSDM, operasi, kemudian pemasaran dan finansial, 4 sorry. Nah, tapi operasi sendiri jarang. Nah, manajer informasi itu biasanya dapat dari misalnya dari semacam AMI kayak gitu, manajemen informatika dan sebagainya gitu. Kemudian untuk menjadi seorang manajemen yang sukses itu minimal ada 5 keahlian yang mendasar atau keterampilan atau kompetensi. Jadi ketika Anda ingin sukses, makanya kalau gini, seringkali kalau itu guyon gitu kan, kalau yang duduk di depan itu orang-orang pekerja gitu kan, nilainya bagus-bagus. Tapi yang akan menjadi pengusaha itu adalah orang-orang yang duduk di belakang gitu kan. Jadi sih mergo kepepet, orang oleh kerjaan dijikuk sama yang depan-depan yang pinter tadi. Nah, karena kepepet biasanya akhirnya usaha sendiri, buka usaha sendiri, dan biasanya banyak yang berhasil juga kan gitu kan. Akhirnya yang pintar ikut kerja sama yang kurang pintar, kurang rajin kan gitu. Nah, alangkah hebatnya, bagusnya ketika Anda juga duduk di depan, juga kerja di suatu mengerjakan perusahaan sendiri, ya itu hebat banget. Ya. Yang pertama adalah perlu keterampilan teknis, ya. Jadi gini, Anda mungkin seorang manajer, pengelola, mau masuk ke bidang makanan, tapi Anda nggak bisa masak, gitu kan? Nggak tahu rasa. Itu biasanya ya kurang maksimal. Ya. Karena itu yang namanya kompetensi. Kompetensi itu bukan beda sama kualifikasi. Apa bedanya? Kompetensi itu adalah keterampilan atau keahlian. Kalau kualifikasi itu diperoleh dari semacam ijazah, kursus gitu ya. Nah, makanya kadang di dalam rekrutmen ada dibutuhkan kualifikasi dan kompetensi. Anda nggak masalah, Anda jurusan sarjana manajemen pinter masak, oh bagus banget. Berarti Anda seorang berkualifikasi sarjana manajemen tapi berkompetensi sebagai chef misalnya gitu. Itu keren banget. Nah, Anda misalnya pintar olahraga aerobik ya itu juga bagus, itu kompetensinya ya. Sekarang musimnya jualan kembang, anggrek atau apa keladi gitu, itu kompetensi. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang manajer gitu ya, harus juga memiliki keterampilan teknis ini, mau nggak mau. Karena pada saat menjadi manajer itu harus menguasai banyak hal. Kemudian yang kedua adalah keterampilan hubungan manusia. Jadi gini, makanya nanti dalam skripsi itu salah satunya adalah mengasah bagaimana nanti Anda, jadi kalau sudah skripsi, nanti Anda itu kan bekerja sendiri. Tidak ada teman, tidak ada. Kalau Anda itu kuliah asal berangkat, asalnya penuh, mesti dapat nilai, gitu kan. Dan ikut ujian mesti dapat nilai, saya jamin. Nah, saya jamin dapat. Tapi kalau skripsi, nanti kan Anda bekerja sendiri. Berani enggak Anda ketemu dosen? Berani enggak ngambil data, ketemu kepala dinas apa, atau para nelayan, atau apalah pekerja yang lain, kayak gitu kan. Itu ada hubungannya dengan keterampilan. Keterampilan hubungan dengan antar manusia. Bagaimana nanti pada saat di perusahaan itu kita berkomunikasi dengan atasan, bagaimana dengan bawahan, gimana dengan rekan kerja, bagaimana jalin tetap harmonis. Nah, itu di keterampilan sebagai human resources itu. Nah, ketika semakin banyak, nah ini terus kemudian ada keterampilan konseptual, jadi pemikir. Jadi nanti manajer itu kerjaannya meeting dan mikir, duduk. Makanya manajer itu mesti punya meja. Beda sama operator kan jalan kayak gitu ya, artinya menghadapi alat. Kalau manajer itu menghadapi buku, menghadapi konsep, menghadapi strategi. Jadi duduk, kadang seringnya duduk, mikirkan, duduk kemudian meeting lagi, duduk lagi,
enggak gitu kan. Karena memang bagaimana untuk selalu berpikir abstrak, mendiagnosis masalah, menganalisis situasi yang selalu berbeda. Nah, itu jadi mereka harus memiliki konsep beda sama namanya nyun sewu tukang batu. Ya jalanin aja, mau batu diletakkan, diaduk, ditempelkan kayak gitu. Tapi ketika kita seorang manajer, maka ya harus menganalisis. Itu juga kenapa Anda adalah calon sarjana S1 itu di manajemen. Karena bedanya dengan D3 gimana? D3 itu enggak ibarat kata enggak perlu mikir ibarat kata loh ya. Karena makanya mereka itu laporannya tugas akhirnya itu adalah laporan magang, laporan kerja. Kalau Anda kan skripsi. Skripsi itu artinya apa? Tetap ada analisisnya untuk membuat rekomendasi atau membuat keputusan. Nah, gitu. Jadi ada namanya tugas akhirnya skripsi. Karena nanti ada kemampuan konsep. Kemudian akhirnya adalah yang berikutnya adalah mengambil keputusan, keterampilan mengambil keputusan. Enggak semua orang itu bisa mengambil keputusan dengan berani dan dengan benar. Anda membuat keputusan, pilih manajemen, itu juga keputusan. Anda keputusan mengambil kuliah, itu juga keputusan. Anda mengambil keputusan di kuliah di Purwokerto, itu juga keputusan. Bisa jadi Anda bimbang, oh kalau di sana dekat orang tua, di sana ada ini, ada pacarnya, dan sebagainya. Itu adalah keputusan-keputusan. Nah nanti, ketika Anda sering membuat keputusan atas kemampuan-kemampuan tadi, dengan mendefinisikan masalah, kemudian menyelesaikannya, ketika setiap keputusan Anda membuat untung secara sederhana itu, selalu yang apa utusan, oke, kita hari ini walaupun kita masa Covid itu susah cari uang, kita aja, kita jualan misalnya tepung mendoan gitu. Nah, jadi keputusan itu yang sudah kemasan itu keputusan yang baik. Bisa jadi belum terjadi, oke, bisnis kita nggak usah banyak marketing, tapi kita menyewa para marketer online gitu. Wah, menghadapi Covid ternyata benar. Coba Anda bayangkan ketika nggak dengan konsep digital marketing. Sekarang kalau yang tidak digital marketing mesti kalang kabut. Terus misalnya sebelum Covid kemarin, wah kita itu kayaknya kita harus menutup bisnis kita yang di bidang pariwisata. Kita mending bisnis di bidang alat kesehatan. Nah, itu kan berarti kan keputusan-keputusan penting dan pasti menguntungkan gitu lah. Beda ketika Anda jadi manajer malah kebalik. Wah, kita itu kayaknya harus masuk dunia pariwisata ini, dunia hiburan. Dunia ini yang kita kayaknya kurang bagus lah kita tinggalkan. Nah, ketika justru Anda selalu merugikan gitu kan. Itu berarti kan keputusan Anda itu intuisinya kurang gitu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah keterampilan manajemen waktu. Jadi bagaimana kadang ada orang yang hanya mengerjakan satu hal itu rasanya udah capek banget, sudah nggak bisa mikir ada. Karena sebetulnya apapun itu tergantung pikiran kita. Ada yang orang bisa, kalau saya itu ya masih bisa masak, masih bisa ngomong, masih bisa menjadi konsultan Bapeli Bangda, masih punya usaha-usaha, masih bisa ngajar. Ada orang yang bisa seperti itu. Jadi mungkin Anda pun saat ini menjadi mahasiswa, kadang kan protes. Wah kita terlalu banyak tugas Pak, seperti ini, seperti ini. Padahal Anda itu di antara itu banyak yang WA-an, banyak chattingan, banyak Instagraman. Tapi Anda nggak mau ngurangi itu, tapi dengan cara, oh saya kebanyakan tugas. Nah, kan seringnya kayak gitu kan. Coba aja Anda bagi, Anda hitung gitu kan. Pada saat lagi kayak gitu, itu kan. Padahal, nah ini yang terjadi juga kayak gini. Protesnya anak-anak SMA atau anak SMP atau anak SD, ini terpastilah. Harusnya ketika berangkat ke sekolah itu jam 7, ya kan, jam 7 kalau Al Irsad itu misalnya Al Irsad itu pulangnya anggap jam 3. Itu sebenarnya di sekolahan itu harusnya dur, bener kan? Dur nggak ada buka chatting, nggak buka instan kan enggak, paling istirahat ya hanya sholat seperempat jam ke kantin kan cuma istirahatnya gitu. Tapi ketika di rumah gitu kan, rasanya Anda kuliah misalnya ini aja saya juga rasanya lama gitu kalau menghadapi Anda dengan kayak gini itu pusing gitu kan. Lebih enak ketemu langsung. Ya, lebih enak ketemu langsung
rasanya itu nanti Anda setelah ini tuh pasti ingin istirahat. Padahal saya ngisinya itu hanya separuh waktunya biasanya kan gitu kan. Padahal Anda juga masih bisa ke kamar kecil, sambil makan snack kan gitu kan. Apalagi yang ini biasanya yang ditutup layarnya itu saya nggak tahu itu bolos atau mungkin bisa jadi gitu kan. Nah, cara bolos modern kan dengan cara menutup layar itu sebetulnya kayak gitu kan. Jadi bolos modern itu dengan menutup layar. Nah, mungkin paling tidak mungkin karena Anda mungkin lagi di kebun atau lagi di atas atap, di atas genteng cari sinyal misalnya gitu. Sehingga layarnya, kameranya ditutup. Nah, mungkin ada yang izin di rumah sakit nungguin bapaknya masih bisa. Masih bisa. Itu salah satu kelebihan memang daring di situ. Tapi memang tugas Anda tetap yang harus belajar. Dan setelah itu mungkin ada tugas-tugas sebetulnya ya dengan ketemu live aja juga mungkin ada tugas kok. Ya gitu. Hanya kalau kayak gini mungkin karena tidak ada suatu tanggung jawab untuk datang gitu kan kita lebih gampang ke. Saya sama mungkin pada posisi seperti itu, nanti nggak ketemu hari ini, nanti tak rekam, nanti tak sajikan dalam YouTube itu pun bisa. Dengan YouTube sebetulnya memang akan lebih fleksibel, ada sewaktu-waktu bisa ambil lagi, menangnya daring. Kalau saya di ruang kelas kan nggak ada yang nyuting. Kalau di sini bisa disyuting, bisa nanti dikeluarkan lagi, bisa ditonton lagi. Nah, itu jadi ada 5 keterampilan ini tentunya seseorang gitu kan, semakin banyak apa yang biasa dikuasai ini, semakin banyak yang dikuasai ini, maka semakin dia semakin handal, semakin kompeten, semakin bisa membuat keputusan yang bagus, semakin bisa menyusun strategis yang bagus. Makanya ketika Anda bisa nggak misalnya nanti bisnis di fashion di apa, walaupun ada orang manajemen bisa. Nah, tapi alangkah hebatnya ketika Anda memahami itu, bisa tahu masalah bahan, keterampilan bahan, ngambil keputusan, oh ini mau lebaran, kita harus beli banyak. Oh ini modelnya lagi bagus. Sekarang itu lagi kayaknya viral itu ya, sosis yang di Indomaret itu ya. Apa? Single sama apa itu yang lagi pada rebutan. Mungkin pada nggak tahu itu. Jadi sekarang itu kalau saya itu kemarin sampai Indomaret sehari itu sampai masuk itu nggak ada semua habis yang dimintain anak. Enak itu memang. Oke. Nah, ini kemudian ada dalam pengambilan keputusan, kalau dalam perusahaan itu selalu ada namanya company culture atau budaya perusahaan, itu perlu dikembangkan melalui pengalaman, riwayat, keyakinan, dan norma yang dianut perusahaan. Di situ akan menentukan iklim dan dari suatu organisasi. Nah, ketika budaya perusahaan itu kuat, mengarahkan usaha untuk membantu setiap orang bekerja untuk mengejar tujuannya. Ya. Nah, manajer itu harus memahami budaya perusahaan. Jangan sampai, kemarin itu gini, saya itu di suatu komite Alersat, kemudian ada orang baru, pengurus baru gitu ya. Ibaratnya karena saya sudah lama 2 tahun 3 tahun di situ. Kemudian kemudian di dalam budaya itu ada kita harus memahami budaya. Jadi saya itu sudah menjadi ketua komite lama, tiba-tiba apa? Oh ya bayar. Ya itu berapa itu harganya? Ini saya sebentar. Coba ditanya berapa itu? Ambil uang. Ya, keganggu ini kebetulan saya di sini. Senli flat. Nah, jadi orang baru nggak melihat, nggak mendengar, nggak menyelami. Nah, makanya kadang itu sebetulnya saya juga nggak setuju ada namanya orientasi atau ospek gitu ya. Nggak boleh yang aneh-aneh kalau menurut saya. Ospek itu jangan.
Tapi memang Anda dari budaya SMA ke budaya kuliah itu memang beda. Dibuka. Buka. Uangnya kurang nggak? Coba dihitung. Buka nanti. Ya. Ya. Saya lagi pesan leaflet sama banner untuk Nah, ini saya lagi buat promosi, walaupun saya pasarnya udah jelas. Nah, udah nanti ada yang lola, nanti silahkan. Anda kan ada pelajaran kewirausahaan. Nah, kalau mau gabung sama saya boleh, ya. Anda di mana gitu langsung membuka pasar, jadi agen. Nah, kalau Anda jadi agen itu secara nggak langsung Anda sebenarnya udah punya perusahaan, ya. Anda sudah punya perusahaan. Ya, nanti kalau mau ada yang misalnya tidak repot-repot, bingung nyari silahkan datang. Nanti tak ajak ke pabrik boleh juga. Artinya bagaimana prosesnya. Anda mau jadi investor dan itu pengen buka pabrik juga nanti tak bantu, bisa. Ya. Jadi kalau bisa itu mahasiswa nggak apa-apa punya pabrik. Jadi seperti itu. Jadi nanti Anda manajemen, orang manajemen itu memang harus prakteknya dengan cara seperti itu. Apalagi kehebatannya UMP adalah adanya mata kuliah kewirausahaan. Sebenarnya itu Anda nggak usah merasa keberatan, itu Anda kan digembleng oleh itu, ya, digembleng oleh itu untuk Anda menjadi seorang pengusaha. Saya menguliahkan anak saya itu di food science, dulu pengennya jadi chef gitu ya. Bapak ibunya kan orang kimia semua. Nah, ini anak saya yang itu di UNS itu, anak saya yang tadi di UNS itu maksudnya dia kuliahnya juga online gitu. Di UNS Solo dia di food science atau ilmu pangan apa? Di ilmu pangan. Tapi saya dari awal saya udah ngomong, kamu nantinya tidak harus jadi pegawai. Jadi sudah saya siapkan. Jadi tidak harus jadi pegawai. Artinya Anda pun seperti itu, harusnya punya motivasi seperti tadi, punya apa? Punya sasaran, punya tujuan. Nah, karena kalau Anda menjadi pegawai, susah nanti, maaf, ya agak susah mungkin jalan-jalan ke mana gitu pada saat pengen jalan-jalan, karena apa? Saya katakan gini, cuti perusahaan itu setahun itu hanya 12 kali aturan pemerintah. Nah, nanti cuti bersamanya 7 hari. Lah nanti tinggal 5 hari. Kalau 5 hari anak Anda nanti gimana sakit, Anda punya apa kepentingan apa ya susah gitu. Tapi beda kalau Anda nanti jadi pengusaha. Jadi konteks ini kita belajar ini ya Anda melihatnya sebagai seorang, bisa aja sebagai seorang pengusaha gitu kan. Nah, anak saya yang masih SD pun gitu ya, kemarin kelas 6 tak ajak ke pabrik, tak namain namanya, ini kalau Anda baca ini namanya Permataruf. Ya. Ini Permataruf itu adalah nama dari anak saya yang ingin secara nggak langsung tak posisikan itu adalah perusahaan miliknya anak saya. Nah, gitu. Jadi Anda jadi ada suatu keinginan namanya success before 13, jadi sukses sebelum usia 30. Nah, kalau Anda nanti usia 30, Anda lulus, sudah punya perusahaan, ya nggak perlu nyari pekerjaan, malah teman-teman Anda tarik. Gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Nah, secara strateginya mestinya mencapainya berbeda-beda. Ya. Oke. Proses pengambilan keputusan, termasuk ini cara mengambil keputusan, itu yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi mengumpulkan fakta dan mencari alternatif. Saat ini, orang nggak punya modal bisa punya perusahaan. Saat ini loh ya. Kalau dulu berat. Nah, sekarang itu orang Anda dengan dropship, dengan apa, bisa menjadi keagenan apa, gampang. Banyak penawaran. Yang jadi berat masalah itu Anda membayangkan susah. Gitu kan. Tapi sebetulnya lebih susah Anda menyelesaikan S1. Gitu kan.
Lebih susah menyelesaikan S1. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi alternatif. Jadi misalnya ada beberapa alternatif, pilih yang terbaik. Anda mau jadi pegawai negeri, menjadi dosen, menjadi tentara, menjadi pengusaha, itu bagian alternatif. Kemudian mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan. Kalau Anda ingin jadi pengusaha, nggak harus keluar dari mana? Dari kampus. Anda menjadi YouTuber bisa, Anda menjadi konten kreator bisa, kan gitu kan? Banyak yang bisa Anda lakukan sekarang, termasuk menjadi agen-agen kayak gini. Ya. Kemudian jalankan dan evaluasi pilihan tersebut. Ya. Oke, sampai di sini cukup saya kira. Kepada Mas Dimas, Mas Rizky, atau semuanya, Mbak Kurniasih, yang ini nampak di saya. Siapa aja nih yang banyak di sini? Semuanya hadir ya, berapa orang nih? Aduh. Oke, jadi udah mati apa ya? Masih kan ya? Yes, ya. 48 cukup banyak, masih ikut. Jangan lupa absen ya. Kalau Anda ingin mendengarkan lagi nanti untuk belajar di sini, nanti saya taruh di on class. Mungkin masih ada waktu kalau mau ada diskusi atau pertanyaan silahkan. Mas Naufal, Mbak Dian, kemudian Mbak Nurdiati, Bayinah, Mbak Nuturi, Maisha, silahkan. Kalau mau ada pertanyaan silahkan dipersilahkan. Mumpung ketemu Zoom, kalau kadang kan nggak mesti ketemu Zoom. Silahkan. Ini ada Mbak Elsa, Adela, Agustin, Alaidia, Alaida, Bayinah, Andre. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada diskusi? Mbak Zahra ada nggak ini? Ada, Pak. Oh, ada ya. Nah, gelap ini kayak goib, Mbak. Iya, kameranya nggak bisa dinyalain lagi. Ya, nggak apa-apa. Oke, cukup berarti ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Mas Dafa cukup ya, Mas? Cukup, Pak. Ini orang tua di itu ya, di rumah sakit ya, Mas? Sakit, Iya, Pak. Lambung, Pak. lambung. Semoga cepat sembuh ya, Mas. Amin. Makasih, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya live ya. Cukup ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih. Oke, saya end meeting ya.